Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan AFL 1 yang berjudul Current Liability and Current Position Analysis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan rumusnya, yaitu rumus working capital, current asset dikurang current liability, kemudian current ratio, rumusnya current asset dibagi current liabilities. Kemudian ada rumus quick ratio, yaitu current asset dikurang inventory dibagi current liability. Kita akan mencari working capital dari perusahaan CNT. Berdasarkan rumus working capital di tahun 2019, working capital dari perusahaan CNT yaitu sebesar 145.241.981.873. Kemudian di tahun 2020 141.303.797.812. Kemudian di tahun 2021 39.979.979.000. Kemudian di tahun 2022 52.42.422.323.768 rupiah. Kemudian di tahun 2024 sebesar 59.970.451.535 rupiah. Mencari current ratio dari perusahaan CNT. Di tahun 2019, current ratio dari perusahaan CNT sebesar 2,38, kemudian di 2020 sebesar 2,49, di tahun 2021 sebesar 1,32, di tahun 2022 sebesar 1,40, dan di tahun 2023 sebesar 1,43. Selanjutnya, quick ratio dari perusahaan CNT. Di tahun 2019 0,996, kemudian di tahun 2020 0,934, di tahun 2021 sebesar 0,576, di tahun 2022 sebesar 0,548, dan di tahun 2023 sebesar 0,536. Selanjutnya, data keuangan perusahaan agro menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Aset lancar meningkat kecuali pada tahun 2020 yaitu 0,014. Liabilitas lancar meningkat hingga tahun 2022 sekitar 1.755.164.627.629.000. Kemudian menurun drastis pada tahun 2023 sekitar 437.717.406.729 rupiah. Dan inventory cenderung menurun. Modal kerja negatif dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2023. Rasio lancar dan rasio cepat rendah dan mengalami peningkatan pada tahun 2023. Current asset di tahun 2019 itu ada 49.623.449.530 rupiah. Terus di tahun 2020 itu ada 14.742.374.355 rupiah. Terus di tahun 2021 itu ada 13.485.671.854 rupiah. Terus di tahun 2022 itu ada 15.886.167.177 rupiah. Terus di tahun 2023 itu ada 14.684.828.014 rupiah. Nah, di current liabilities di tahun 2019 itu ada 29.945.454.247 rupiah. Terus di tahun 2020 itu ada 14.264 juta, terus 264.691.168 rupiah. Dan di tahun 2021 itu ada 8.195.801 rupiah. Terus 2022 17.303.429.575 622.887.281 rupiah.
di current rasionya itu ada 1.001,67 rupiah. Terus 2020 ada 1,03 rupiah. Terus 2021 165 rupiah, 2022 92 rupiah, 2023 1,12 rupiah. Terus di quick rasionya itu ada 1.653.000, terus ada 997 rupiah, terus ada 1.563.000, terus ada 2022 itu ada 849 rupiah, dan 2023 itu 1.060 rupiah. Perbandingan working capital tahun 2019, Agro memiliki working capital sekitar minus 145.3 juta 384.080 rupiah, sedangkan Sin itu memiliki working capital 145 miliar 247 juta 981.873 rupiah, sedangkan IS 19 miliar 977 juta 955.283 rupiah. Pada tahun 2020, Agro memiliki working capital sekitar minus 1 miliar 852 juta 870.630 rupiah, dan Sin sekitar 141 miliar 303 juta dan 797.812 rupiah, sedangkan IS memiliki sekitar 477 juta 683.000 dan 187 rupiah. Pada tahun 2021, Agro memiliki working capital sekitar minus 1.564 miliar 957 juta 695.000 dan 611 rupiah, sedangkan Sin memiliki 39 miliar 9 juta 979 rupiah, sedangkan IS memiliki 5 miliar 290 juta 256.000 dan 53 rupiah. Dan pada tahun 2022, Agro memiliki minus sekitar 1.659 miliar 961 juta 920.000 dan 477 rupiah, serta Sin memiliki 52 miliar 422 juta 323.000 dan 768 rupiah, sedangkan IS mengalami minus sekitar 1.317 miliar 262 juta dan 399.000 rupiah. Pada tahun 2023, Agro memiliki minus sekitar 300 miliar sekian, dan Sin memiliki plus sekitar 59 miliar 970 juta 451.535 rupiah, sedangkan IS memiliki plus 1.622 miliar 887 juta dan 281 rupiah. Sekian, terima kasih. Terus selanjutnya ada perbandingan current ratio. Di tahun 2019 Agronya itu 0,1, Sin 2,38, IS 1,67. 2020 Agronya 0,06, Cim 2,49, IS 1,03. 2021 Agronya 0,08, Cin 1,32, IS 1,65. Tahun 2020 Agronya 0,08, Cinnya itu 1,4, IS 0,92. Nah, di tahun terakhir di tahun 2023 Agronya 0,37, Cin 1,43, IS 1,12. Selanjutnya perbandingan quick ratio dari ketiga perusahaan. Pertama, quick ratio dari AGRO yaitu tahun 2019 0,026, tahun 2020 0,014, tahun 2021 0,037, tahun 2022 0,04, tahun 2023 0,257. Kemudian untuk perusahaan CINT tahun 2019 0,996, tahun 2020 0,934, di tahun 2021 0,576, tahun 2022 0,548, tahun 2023 0,536. Kemudian quick ratio dari perusahaan IST
tahun 2019 1,653, tahun 2020 0,997, tahun 2021 1,523, tahun 2022 0,849, dan tahun 2023 1,06. Selanjutnya saya akan membacakan tentang analisis working capital dari tahun 2019 hingga 2023. Dari tahun 2019, Agro mengalami kinerja negatif, sedangkan Sint memiliki working capital tertinggi, menunjukkan likuiditas yang sangat baik. East juga memiliki working capital positif yang menunjukkan kinerja yang stabil namun tidak sebaik Sint. Di tahun 2022, Sint masih memiliki working capital yang tinggi, sementara Agro terus negatif. East mengalami penurunan namun masih positif. Tahun 2021, Agro mengalami penurunan drastis, sedangkan Sint turun tapi tetap masih positif. East mengalami peningkatan kecil tetapi nilainya jauh lebih rendah dibandingkan Sint. Di tahun 2022, Agro terus dalam tren negatif besar. Sint mengalami peningkatan dan East mengalami working capital negatif. Sint menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan aset lancar dibandingkan dua perusahaan lainnya. Di tahun 2023, Agro mengalami perbaikan signifikan namun masih negatif. Sint memiliki working capital yang lebih tinggi, sedangkan East kembali ke nilai positif tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan Sint. Jadi saya akan membacakan analisis current ratio 2019 hingga 2023. Jadi pada tahun 2019, Agro menunjukkan rasio yang sangat rendah, yaitu di bawah 1, menandakan kesulitan likuiditas. CINT memiliki rasio terbaik, yaitu 2,38, menunjukkan kemampuan kuat dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara EAST atau IS juga memiliki rasio yang sehat di atas 1. Dan pada tahun 2020, CINT terus menjadi yang terbaik dengan rasio meningkat. IS hampir mendekati titik impas, dan Agro tetap di bawah 1, menandakan likuiditas yang buruk. Dan pada tahun 2021, Agro dan Cint mengalami perbaikan, namun Cint masih menurun dibanding tahun sebelumnya. IS tetap stabil dengan rasio di atas 1. Agro terus menunjukkan kesulitan likuiditas. Dan pada tahun 2022, IS memiliki rasio di bawah 1 untuk pertama kalinya, menandakan kesulitan likuiditas. Sint dan Agro tetap stabil dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi Sint menunjukkan stabilitas yang lebih baik dibandingkan Agro dan IS. Dan pada tahun 2023, Agro mengalami peningkatan signifikan, namun masih di bawah 1. Sementara Sint tetap stabil dan IS kembali di atas 1, menandakan perbaikan kecil dalam likuiditas. Analisis quick ratio tahun 2019 hingga tahun 2023. Tahun 2019, Agro memiliki quick ratio terendah, menunjukkan ketergantungan besar pada persediaan. CINT memiliki rasio yang hampir ideal dan IS memiliki quick ratio yang kuat, menandakan kinerja likuiditas terbaik di antara ketiga perusahaan. Tahun 2020, CINT dan IS masih menunjukkan rasio yang relatif kuat dibandingkan Agro yang memiliki rasio yang sangat rendah. Likuiditas Agro tergantung pada persediaan yang tidak dapat langsung digunakan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Tahun 2021, IS masih memiliki quick ratio tertinggi, menunjukkan pengelolaan aset lancar yang efisien. CINT mengalami penurunan, tetapi masih jauh di atas Agro, yang tetap dalam posisi sangat rendah. Tahun 2022, semua perusahaan mengalami penurunan dengan Agro tetap paling lemah dalam likuiditas jangka pendek. CINT dan IS juga masih menunjukkan penurunan likuiditas yang serupa, tetapi IS masih lebih baik dalam pengelolaan aset likuiditas. 2023, Agro menunjukkan peningkatan signifikan namun masih jauh di bawah IS dan CINT. IS memiliki rasio quick tertinggi meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, tetap lebih baik dalam mengelola aset liquid dibandingkan dua perusahaan lainnya. Kesimpulan perbandingan, Agro memiliki working capital dan rasio likuiditas yang paling buruk dari ketiga perusahaan sepanjang tahun 2019 sampai 2023. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2023, likuiditas Agro tetap di bawah standar dengan ketergantungan besar pada persediaan quick ratio rendah. Tahun 2023 menunjukkan perbaikan paling signifikan, meskipun likuiditas masih lemah. Yang kedua, Sint menunjukkan kinerja likuiditas terbaik dari segi current ratio dan working capital dibandingkan Agro. Dan IS, meskipun ada sedikit penurunan pada quick ratio, kinerja likuiditas Sint tetap lebih stabil dan kuat sepanjang tahun.
Tahun 2019 merupakan tahun terbaik dengan rasio likuiditas paling kuat. Yang terakhir is, meskipun working capital dan current ratio is tidak setinggi Sin, is memiliki quick ratio yang kuat, yang menandakan bahwa perusahaan ini memiliki aset liquid yang lebih efisien dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Tahun 2019 juga merupakan tahun terbaik untuk is dari segi likuiditas.